Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 4B yang beranggotakan saya sendiri Anissa Ambaretno dan dua rekan saya yaitu Warisdin Muhammad dan Muhammad Rizky. Kami di sini ingin mempresentasikan yaitu hasil dari Project Based Learning Analisis Perancangan Perusahaan pada UMKM Cafe Titik Damai. Next. Baiklah, yang pertama itu adalah latar belakang. Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia dan berkontribusi lebih dari 60% terhadap PDB dan menyediakan sekitar 97% lapangan kerja di Indonesia. Perancangan perusahaan adalah proses strategis yang mencakup perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan jangka panjang. Dalam konteks UMKM, analisis perancangan perusahaan sangat penting untuk kelangsungan dan pertumbuhan usaha. Aspek yang perlu dikembangkan meliputi analisis SWOT, perencanaan strategis, pengembangan SDM, inovasi, dan teknologi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan UMKM agar dapat berkembang dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan kompetitif. Baiklah, ada tujuan dan manfaat dari penelitian ini, yaitu yang pertama tujuannya bagaimana UMKM Titik Damai dalam mengembangkan usaha bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal, menggunakan peninjauan terhadap aspek-aspek yang ada pada penelitian studi kelayakan. Kemudian ada manfaatnya, yaitu untuk memperdalam pemahaman mengenai aspek-aspek dalam menjalankan bisnis UMKM dan memberikan gambaran terkait UMKM Titik Damai dalam mengembangkan usaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Baiklah, selanjutnya ada kondisi existing Cafe Titik Damai. Yang pertama adalah analisis ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu mengalami peningkatan sejak tahun 2015. Peningkatan ini disebabkan berbagai faktor, diantaranya investasi domestik, peningkatan ekspor, dan peningkatan konsumsi. Kemudian selanjutnya ada analisis demografis, yaitu pertumbuhan penduduk di Indonesia meningkat sejak 2015 sampai 2023. Hal ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan migrasi. Kelahiran adalah faktor utama dengan jumlah bayi yang baru lahir terus meningkat di setiap tahunnya. Kematian juga berkontribusi karena jumlah orang meninggal bertambah setiap tahunnya. Next. Kemudian ada analisis pasar dan pemasaran. Pasar yang dituju UMKM Cafe Titik Damai yaitu mahasiswa, dosen, dan pekerja di daerah kampus Andalas di Jalan Limau Manis. Coffee shop ini menarik konsumen yang mencari tempat tenang untuk belajar, bekerja, dan berdiskusi. Selain sebagai hobi, pemilik mendirikan coffee shop ini untuk mengembangkan bisnis lain dan memiliki tempat untuk berdiskusi. Pemilik juga berpartisipasi dalam acara kebudayaan untuk mengenalkan UMKM-nya kepada masyarakat. Kemudian produk yang dijualkan di UMKM ini yaitu beberapa produk minuman dan makanan yang berkualitas, termasuk kopi yang berasal dari biji kopi lokal, teh, soft drink, dan menyediakan aneka makanan ringan seperti brownies, cookies, dan makanan berat seperti pasta, rice bowl, dan lainnya. Kemudian harga yang ditawarkan di Cafe Titik Damai ini cukup kompetitif dan terjangkau, menargetkan segmen pelanggan dari kalangan umum. Range harga untuk minumannya itu dimulai dari 15.000 hingga 35.000, sementara untuk harga makanan mulai dari 20.000 hingga 45.000. Selanjutnya ada promosi. Cafe Titik Damai melakukan promosi melalui sosial media seperti Instagram, TikTok untuk menarik pelanggan. Selain itu, mereka juga menawarkan tempat yang senyap dan private bagi pelanggan yang ingin bekerja atau belajar di tempat yang tidak terlalu terlalu ramai. Kemudian, Cafe Titik Damai ini berlokasi strategis di daerah kampus UNAN sehingga mampu diakses dengan transportasi. Kemudian, Cafe Titik Damai menawarkan proporsi nilai yang kuat dengan menekankan kualitas bahan baku lokal yang segar dan alami, suasana nyaman dan ramah, serta pelayanan cepat dan ramah. Kemudian selanjutnya ada pack atau kemasan. Cafe Titik Damai menggunakan beberapa jenis kemasan, diantaranya yaitu ada cup plastik, cup kertas, mangkuk plastik, wadah keranjang, dan kemasan lain yang digunakan dan didesain dengan logo branding dari Cafe Titi Damai untuk menarik pelanggan mereka agar mengenali produk dengan mudah.
Pemilik menggunakan biji kopi dari Solok sebagai bahan baku, membantu pendistribusian kopi lokal. Budaya duduk di kafe sambil mengerjakan tugas atau pekerjaan sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Menggabungkan kebutuhan untuk bekerja atau belajar dengan keinginan menikmati suasana santai kopi. Banyak orang memilih mengerjakan tugas atau pekerjaan mereka di kafe karena fasilitas yang tersedia seperti WiFi gratis, stop kontak gratis, dan meja yang nyaman, menjadikannya tempat ideal untuk bekerja dalam waktu damai. Kemudian untuk aspek hukum yaitu Kafe Titik Damai ini belum memiliki surat izin usaha karena kendala pengurusan. Meski telah beroperasi sejak Februari 2023, aspek yang akan perlu diurus yaitu meliputi HACCP, BPOM, SNI, PIRT. Kemudian ada analisis teknologi dan analisis lingkungan atau keberlanjutan yang ada di Kafe Titik Damai, yaitu pada teknologi mereka sudah menggunakan teknologi canggih seperti mesin kopi dan penggiling otomatis. Kemudian mereka juga mengadopsi eh, teknologi untuk pembayaran yaitu menggunakan QR code yang memudahkan transaksi bagi konsumen. Kemudian mereka merekap penjualan mereka menggunakan spreadsheet guna untuk memudahkan perhitungan dan media sosial juga dimanfaatkan untuk iklan dan komunikasi tim. Kemudian mereka menyediakan pemesanan melalui online yaitu dari aplikasi GoFood dan GrabFood. Kemudian analisis lingkungan yaitu eh, analisis AMDAL diatur dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 1986. AMDAL merupakan analisis terhadap dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup. UMKM ini memiliki dampak lingkungan yang berupaya untuk keberlanjutan usahanya. Pengelolaan limbahnya mencakup menggunakan ampas kopi sebagai pupuk untuk mengurangi limbah organik dan upaya daur ulang styrofoam untuk minimalkan dampak negatif pada lingkungan. Kemudian selanjutnya ada analisis finansial. Yang pertama itu mereka em, pada biaya bahan baku langsung seperti produk-produk yang mereka gunakan, kopi, susu, sirup, teh, gula, itu berkisar di antara 8.860.000. Kemudian ada biaya bahan baku tidak langsung seperti cup, sendok, tisu itu eh, berjumlah 3.952.000. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung yaitu sebesar 5.400.000 dan biaya tenaga kerja tidak langsung sebesar 2.970.000. Kemudian ada biaya administrasi seperti biaya listrik itu sebesar 1 juta per bulan dan biaya reparasi atau pemeliharaan mesin kopi dan blender sebesar 950.000. Kemudian dapat dilihat pada slide yaitu analisis value proportion melalui analisis kebutuhan konsumen dan UMKM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Warisdin Muhammad. Kepada Warisdin dipersilahkan. Baik, Kafe Titik. Kafe Titik Damai menargetkan mahasiswa dan pelajar di sekitar Universitas Andalas dengan lokasi strategis yang mudah dijangkau. Kafe ini menawarkan ruang belajar nyaman, akses WiFi cepat, dan suasana tenang yang sangat relevan bagi mahasiswa yang membutuhkan lingkungan um, mendukung untuk belajar dan berdiskusi akademik. Selain itu, kafe ini juga menyediakan fasilitas untuk diskusi kelompok, pertemuan organisasi, dan kegiatan sosial lainnya yang penting bagi kehidupan mahasiswa. Menu kopi berkualitas tinggi dan makanan ringan menambah daya tariknya sebagai tempat berkumpul dan bersosialisasi. Dengan demikian, Kafe Titik Damai tidak hanya menjadi tempat belajar ideal, tetapi juga pusat aktivitas sosial yang memenuhi kebutuhan holistik mahasiswa. Nah, selanjutnya itu ada potensi Kak
pasar Kafe Titik Damai cukup besar uh, berkat lokasinya yang strategis dekat Universitas Andalas dengan aksesibilitas yang mudah bagi mahasiswa mencari tempat nyaman untuk belajar dan berdiskusi. Kafe ini memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan, lingkungan universitas yang dinamis, menciptakan permintaan tinggi akan tempat yang menawarkan suasana tenang dan nyaman. Sesuai dengan yang ditawarkan oleh Kafe Titik Damai, mahasiswa juga merupakan pasar potensial yang besar untuk produk kopi karena mereka mencari tempat seperti kafe untuk mengerjakan tugas. Uh, Selanjutnya, dengan memperhatikan tren konsumsi kopi di kalangan mahasiswa yang terus meningkat, Kafe Titik Damai dapat merencanakan penjualan dengan lebih baik. Kafe ini juga memaksimalkan potensi pasar dengan strategi promosi yang tepat, seperti diskon khusus untuk mahasiswa dan partisipasi dalam acara-acara universitas. Dengan strategi ini, kafe dapat menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan penjualan secara signifikan. Selanjutnya itu analisis persaingan, itu faktor-faktor persaingan. Itu yang pertama ada kekuatan. Kekuatan ini lokasi strategis, dekat dengan kampus, mudah diakses oleh siswa, guru, dan karyawan. Uh, Potensi lalu lintas sejalan. Selanjutnya itu kualitas barang, itu menyediakan kopi berkualitas tinggi dengan biji kopi pilihan, beragam makanan ringan dan minuman menarik. Selanjutnya itu ada rasa desain interior yang nyaman dengan fasilitas wifi gratis dan colokan listrik. Selanjutnya itu staf yang ramah dan terlatih untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Selanjutnya itu ada kelemahan. Itu kelemahannya yaitu anggaran terbatas untuk pemasaran, pengembangan bisnis, renovasi, dan perbaikan peralatan. Selanjutnya itu pengalaman manajemen yang terbatas dalam menangani masalah bisnis, terutama pada jam yang sibuk. Selanjutnya itu kurangnya variasi menu dibandingkan pasien yang besar. Selanjutnya itu ada analisis adanya peluang itu yang pertama itu manfaatkan tren nongkrong mahasiswa dengan cara atau kupon khusus untuk siswa. Yang selanjutnya yaitu kemitraan dan kerjasama, bekerjasama dengan organisasi mahasiswa untuk acara kampus yang menyediakan layanan catering. Yang kedua, yang ketiga itu menambah menu baru atau edisi khusus, program loyalitas untuk pelanggan setia. Selanjutnya itu meningkatkan promosi online, penawaran pengiriman dan pemesanan online. Selanjutnya itu ada ancaman. Ancamannya ini yaitu banyaknya kafe dan restoran di sekitar kampus bersaing dengan merek-merek besar. Selanjutnya itu tren konsumsi yang berubah cepat mempengaruhi preferensi pelanggan. Selanjutnya itu fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli mahasiswa, kenaikan harga bahan baku. Selanjutnya itu perubahan regulasi UMKM dan industri makanan, tantangan dalam memenuhi standar kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya yaitu analisis market share atau penjualan perusahaan. Yang pertama itu ATAM atau Total Addressable Market adalah ukuran dari total permintaan pasar untuk suatu produk atau layanan jika produk tersebut mencapai penetrasi 100% di semua segmen pasar yang memungkinkan tanpa memperhitungkan hambatan atau kendala yang mungkin ada. Kafe Titik Damai terletak di Jalan Durian Tarung, nomor 184, Pasaran Bacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Padang, populasi saat ini mencapai 914.970 jiwa. Selanjutnya itu ada SAM atau Service Available Market, adalah bagian dari TAM yang lebih spesifik mewakili segmen pasar yang dapat dijangkau oleh perusahaan dengan produk atau yang mereka tawarkan. SAM memperhitungkan keterbatasan geografis, demografis, pasar yang dapat dilayani untuk kafe titik damai. Target pasar SAM terdiri dari siswa SMA itu ada 3%, mahasiswa 85%, dan pekerja 5%. Berikut adalah perhitungan SAM, Serviceable Obtainable Market, untuk Kafe Titik Damai di PAU Kota Padang berdasarkan data yang disediakan. Untuk siswa SMA itu 3% dikali 4
4.400 sama dengan 132 jiwa. Selanjutnya itu ada mahasiswa itu 80% dikali 17.000 didapatkan yaitu 13.600 jiwa. Selanjutnya itu ada pekerja kantor itu 5% dikali 30.000 didapatkanlah yaitu 1.500 jiwa. Selanjutnya itu analisis strategi pemasaran. Cafe Titik Damai menggunakan strategi pemasaran yang difokuskan pada segmen utama mereka, yaitu mahasiswa dan pelajar di sekitar Universitas Andalas. Mereka menawarkan lingkungan yang nyaman untuk belajar dan berdiskusi dengan fasilitas belajar yang baik dan suasana yang tenang. Kafe ini juga menargetkan mereka yang membutuhkan tempat untuk diskusi dan pemilihan dengan menyediakan lingkungan yang mendukung kebutuhan tersebut. Kafe Titik Damai dikenal sebagai tempat berkualitas tinggi yang tidak hanya menyajikan kopi berkualitas, tapi juga sebagai lingkungan yang ideal untuk aktivitas akademik dan intelektual. Selanjutnya itu ada strategi promosi, yaitu pemanfaatan media sosial seperti TikTok dan Instagram sangat efektif untuk menjangkau generasi muda, yang merupakan target utama Cafe Titik Damai. Konten yang menarik dan promosi di acara-acara seperti pernikahan dan kegiatan universitas dapat meningkatkan visibilitas dan penjualan. Rencana ekspansi dan melalui booth di event besar juga diharapkan dapat memperluas awareness merek. Selanjutnya itu Cafe Titik Damai menawarkan kopi berkualitas tinggi ini dari biji kopi pilihan seperti dari Solo dan Mandailing Natal di Indonesia yang terkenal dengan cita rasa khasnya. Mereka mengutamakan kesegaran dan kualitas dengan mengambil biji kopi dari sumbernya sehingga memberikan pengalaman kopi otentik bagi pelanggan. Selanjutnya itu sini memiliki kafe Titik Damai ini memiliki produk minuman dengan berbagai jenis kopi, teh, dan lain-lain. Dan produk yang ditawarkan berada pada fase growth atau yang berarti produk mulai diterima oleh pasar dan permintaan terus meningkat. Karena kafe Titik Damai ini termasuk dalam kafe yang masih baru beroperasi, dengan begitu mereka masih berada dalam phase growth atau tumbuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Rizky, silakan. Cafe Tridamai mengandalkan biji kopi yang berkualitas tinggi dari kemitraan dengan supplier lokal di daerah Solo dan Mandailing Natal. Hubungan langsung dengan petani kopi dan toko besar memastikan pasokan biji yang segar dan berkualitas. Cafe Titik Damai menggunakan strategi produksi just in time atau JIT untuk mengoptimalkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Dengan ini, mereka menerima bahan baku sesuai dengan kebutuhan produksi dan menjual dengan tepat waktu. Lanjut. Cafe Titik Damai menggunakan peralatan terbaru seperti mesin kopi dan grinder yang diperbarui setiap tahun untuk menjaga kualitas kopi yang disajikan. Pendekatan ini membantu mereka terhubung secara digital dengan pelanggan, memenuhi kebutuhan pasar dan semakin terhubung secara digital. Cafe Titik Damai menawarkan berbagai jenis kopi seperti espresso, latte, cappuccino untuk memenuhi berbagai preferensi pelanggan. Dengan variasi penyajian yang luas, mereka dapat menarik minat konsumen yang beragam dan memenuhi minat mereka dalam jangka panjang. Lanjut. Rencana rencana dan pengawasan kualitas produk yang yaitunya pertama mereka menggunakan bahan baku yang berkualitas tinggi seperti biji kopi dari Solo dan Mandailing Natal. Kemudian rencana kapasitas produk, KP Titik Damai mengatur produksi berdasarkan permintaan pelanggan dengan siklus bulanan dengan pengadaan bahan baku, namun rencana ekspansi ke event lokal baru memerlukan evaluasi dan mungkin meningkatkan kapasitas produk. Lanjut. Berikut aspek organisasi dan manajemen dapat dilihat pada layar, diketahui oleh pemilik usaha. Kemudian di bawahi ada marketing, keuangan, sumber daya manusia, dan staff bar dan kitchen. Kemudian jumlah tenaga kerja dinyatakan 5 orang barista, 3 orang kitchen, dan 2 orang manajemen dengan gaji 1 sampai 2 juta per bulan. Lanjut.
Aspek organisasi dan manajemen, yaitunya untuk job deskripsi dapat dilihat pada layar. Kemudian job spesifikasi itu adalah setiap posisi ini semuanya harus dapat memahami bagaimana memberikan pelayanan yang ramah dan kualitas kepada pelanggan. Mereka harus ahli dalam teknik pembuatan kopi dan memahami berbagai jenis kopi dan memiliki kemampuan untuk komunikasi yang baik kepada pelanggan. Lanjut. Berikutnya aspek organisasi dan manajemen, ada aspek hukum dan legalitas dan aspek finansial. Aspek hukum dan legalitas yaitu tanpa izin usaha resmi, kafe tidak damai menghadapi resiko legal yang serius termasuk denda besar dan penutupan paksa oleh pihak berwenang yang dapat merusak reputasi dan penghematan pertumbuhan bisnis di masa depan. Aspek finansial, kafe tidak damai mencatat keuntungan antara 30% hingga 50% dari setiap penjualan yang menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan biaya operasionalnya. Lanjut. Berikut ini merupakan jenis biaya bahan baku langsung, tidak langsung, tenaga kerja langsung, dan selanjut sampai penyusutan hingga totalnya. Dapat dilihat pada layar dan tercepat juga yaitu total revenue dari Kafe Titik Damai. Lanjut. Kafe Titik Damai mengolah limbah dengan memanfaatkan kembali ampas kopi sebagai pupuk organik dan pakan pakan maggot ampas kopi, limbah utama dari proses pembuatan kopi dan mengelola menjadi pupuk berkualitas tinggi dengan meningkatkan kesuburan tanah serta berbagai pakan lahar maggot. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen sosial dan lingkungan Kafe Titik Damai, menunjukkan pertimbangan mereka terhadap dampak bisnis lingkungan. Lanjut. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.